Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 4 Oktober 2022. Mari bercengkrama dengan Tuhan Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 13 sampai dengan 24 dan Injil Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jika kita mendapatkan kedatangan tamu agung, tamu yang dihormati, katakanlah pastor yang datang ke rumah kita, saudara, pastilah kita sangat penuh sukacita. Kita pasti akan bersiapkan diri dan menyiapkan segala sajian yang nikmat. Saatnya tiba, saudara, dan salah satu anggota keluarga kita pasti ada yang sibuk sekali untuk melayani tamu kita yang terhormat ini. Hari ini Injil memperlihatkan pertemuan antara Yesus dengan Maria dan Marta di rumahnya, saudara. Dalam suatu diskusi ada pertanyaan begini, siapakah di antara Maria dan Marta yang baik? Ternyata, saudara, banyak yang menjawab Martalah yang baik dengan sungguh-sungguh melayani tamu dengan mempersiapkan masakan yang akan disajikan bagi tamunya. Sedangkan Maria hanya duduk-duduk bermalasan di dekat kaki Yesus. Dari perikop ini yang disajikan dalam Injil hari ini, saudara, kita dapat melihat bagaimana Maria yang sangat haus akan firman pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maria mau duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lukas 10 ayat 39. Dan ini, saudara, membuat iri saudaranya sendiri, yaitu Marta. Di mana Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Lukas 10 ayat 40. Tetapi, saudara, Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Lukas 10 ayat 41. Inilah diri kita, saudara. Diri kita yang sesungguhnya, yang selalu menyibukkan diri tanpa ada waktu bagi kita untuk bersama Tuhan Yesus. Kita sendiri menyusahkan diri dan menimbulkan perkara-perkara atau kesulitan di dalam kehidupan kita sendiri. Adakah kita memiliki kerinduan, saudara, seperti Maria yang mau mendengarkan pengajaran Yesus? Bagaimana sikap kita saat mendengarkan homili di gereja, khotbah ataupun renungan? Adakah kita seperti Maria yang mau bersikap duduk diam untuk mendengarkannya? Tak sedikit dari kita saat sedang mendengarkan homili di gereja bersikap seperti Marta yang menyibukkan diri. Bisa kita lihat bagaimana sikap diri kita, saudara-saudara kita, saat homili khotbah. Kita sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan HP kita, atau sibuk ngobrol dengan anggota keluarga, ngobrol dengan sesama kita yang duduk di sebelah kita. Atau kita sibuk dengan mata melirik kanan kiri, melirik orang-orang dengan pakaiannya, ekspresinya. Mungkin saja ada yang sibuk dengan tertidur karena merasa ada kesempatan untuk tidur. Mungkin juga, saudara, dalam pelayanan kita disibukkan dengan segala hal yang tak ada hubungannya dengan pelayanan kita. Kita sibuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting. Yesus sampaikan di sini sebagai peringatan kepada Marta, juga kepada kita saat ini, yaitu kita yang saat ini yang selalu sibuk. Hanya satu yang kita perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik,
yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 42. Saudaraku yang terkasih, orang yang telah memilih yang terbaik adalah Maria, saudara. Di dalam Injil hari ini dijelaskan, yang telah memilih bagian yang terbaik tidak akan diambil daripadanya. Dialah Maria yang duduk diam di kaki Yesus. Dia tidak menyibukkan diri, namun mau mendengarkan Yesus. Dan inilah sesungguhnya prioritas di dalam kehidupan kita, yaitu duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Mau bercengkerama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, renungkanlah apa yang disampaikan Yesus hari ini kepada kita semua. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Seperti yang dilakukan Maria, duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, melalui perenungan hari ini saudara, kita juga mau mengambil waktu secara khusus untuk duduk diam di kaki Yesus dengan mendengarkannya melalui homili yang disampaikan di gereja, renungan ataupun khotbah-khotbah yang disampaikan pewarta. Jangan lewatkan waktu yang berharga untuk bersama Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus rindu, Tuhan Yesus sangat rindu akan kita bersama dengan Dia. Dan seharusnya lah kita pun memiliki kerinduan yang sama. Semoga dengan renungan hari ini mengingatkan kepada kita semua betapa berharganya waktu bersama Tuhan Yesus. Kita mau selalu duduk diam, melepaskan segala aktivitas, kesibukan baik dalam pekerjaan maupun pelayanan kita untuk duduk diam bersama Tuhan Yesus, bercengkrama dengan Dia untuk mendengarkan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.